Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani dan rekan saya Sadia yang akan membawakan materi tentang chapter 1 yaitu Introduction. Tujuan dalam penulisan buku ini bisa kita lihat di sini ada bagan. Yang pertama itu ideal condition, kemudian information asymmetry, user decision problem, accounting reaction, mediation. Kemudian current value based accounting, dan terus berlanjut ke adverse selection, rational advertisement decision useful full disclosure, moral hazard, motivate and evaluate manager performance, breaches versus sensitive information. Semuanya ini tertuju kepada standar setting. Dan selanjutnya kita akan beralih ke perspektif historis. Pada tahun 1494 ditemukan oleh Luca Pacioli di Italia. Kemudian pada tahun 1543 ditemukan kembali oleh karya Pacioli di Inggris. Kemudian pada tahun 1844 ditemukan oleh Companies etc. Kemudian pada tahun 1909 perkembangan AKI di USA. Pada tahun 1929 crash pasar modal di USA juga. Dan pada tahun 1934 pembentukan SEC. Kemudian pada tahun 1940 akuntansi berbasis biaya historis. Dan pada tahun 2007 sampai 2008 market meltdowns. Ini semua berpengaruh pada akuntansi yang memiliki sejarah panjang. Dan kemudian kita akan beralih pada catatan perilaku etis. Jatuhnya Enron dan Watt membuat kepercayaan masyarakat juga ikut jatuh. Hal ini memicu pertanyaan mengenai bagaimana menghilangkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan regulasi atau peraturan termasuk standar T akuntansi yang baru. Namun bagaimanapun, perilaku etis akuntan dan auditor juga sangat dibutuhkan karena beberapa kasus banyak melibatkan mereka. Dengan perilaku etis diharapkan akuntan dan auditor melakukan hal yang benar. Dalam konteks ini, akuntan dan auditor diharapkan bertindak dengan integritas dan bebas serta menjadikan kepentingan publik di atas kepentingan pegawai maupun klien. Buku ini mengasumsikan adanya pengungkapan penuh pernyataan keuangan yang bermanfaat, perilaku kooperatif, dan bereputasi. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu standar akuntansi rules based PS principle based. Di sini standar akuntansi rules based mencoba untuk memberikan aturan detail atau rinci mengenai bagaimana menghitung sebagai alternatif standar akuntansi, juga memberikan dasar-dasar umum saja dan selanjutnya bergantung pada keputusan auditor profesional untuk meyakinkan bahwa penerapan standar tidak salah. Saat ini dunia bergerak menuju standar principle based, menyusun laporan keuangan dengan keinginan untuk menghindari tekanan tersebut. Auditor dan akuntan harus mengadopsi pandangan jangka panjang dari tanggung jawab mereka. Mungkin ini saja penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sadia.
Baiklah, saya akan melanjutkan dari rekan saya Sri Mulyani, yaitu kompleksitas informasi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Lingkungan akuntansi sangat kompleks dan menantang. Ada dua, yaitu yang pertama, kompleks atau produk akuntansi adalah informasi komoditas, powerful, dan penting. Yang kedua, menantang bertahan hidup dan berhasil baik di lingkungan yang kompleks, yang ditandai dengan tekanan yang saling bertentangan dari kelompok berbeda dalam kepentingan pada laporan keuangan. Selanjutnya, peran riset akuntansi. Di sini ada dua cara untuk memandang peran riset. Yang pertama, efek pada praktik akuntansi. Yang kedua, meningkatkan pemahaman kita atas lingkungan akuntansi, yaitu pertama, teori akuntansi didasarkan atas riset fundamental, dan yang kedua, penggunaan model atau teori lain dalam riset meningkatkan pemahaman lingkungan akuntansi. Selanjutnya, pentingnya asimetri informasi. Nah, di sini ekonomika informasi mengakui beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi mungkin memiliki keuntungan informasi melebihi yang lain. Nah, selanjutnya ekonomika demikian ditandai dengan asimetri informasi yang meliputi dua tipe, yakni satu, pemilihan sulit atau tidak menguntungkan. Kedua, penyimpangan perilaku. Nah, selanjutnya akuntansi berperan mengurangi asimetri informasi. Nah, di sini problema fundamental teori akuntansi keuangan. Nah, informasi investor yaitu mengontrol atau mengendalikan adversarial selection dan mengendalikan moral hazard. Buat keputusan investasi lebih baik dan mengoperasikan lebih baik atas pasar modal. Selanjutnya, informasi berbasis nilai wajar atau pasar akan bisa memenuhinya. Nah, informasi manajer di sini kontrak kompetensi yang efisien dan beroperasi lebih baik atas pasar tenaga kerja manajerial, dan informasi berbasis biaya histori. Nah, di sini problema TA yaitu bagaimana merekonsialisasi peran berbeda di atas untuk informasi akuntansi. Nah, selanjutnya organisasi buku. Ada 4 komponen dasar yang dibahas dalam buku ini. Kondisi ideal, bab 2, akuntansi di bawah kondisi ideal. Yang pertama, pemilihan sulit atau adversarial selection. Yang kedua, penyimpangan moral atau moral hazard, dan penyusunan standar. Selanjutnya relevansi teori akuntansi keuangan dengan praktik akuntansi. Nah, di sini kerangka kerja yang dideskripsikan hanya menyediakan suatu cara untuk mengorganisir studi kita mengenai teori akuntansi keuangan tersebut relevan dengan praktik akuntansi. Hal ini dipenuhi dengan dua cara. Yang pertama, berbagi riset dan teori yang mendasari akuntansi keuangan diuraikan dan diterangkan dalam bahasa sederhana, dan keterkaitan mereka ditunjukkan oleh banyak rekomendasi untuk praktik akuntansi. Nah, yang kedua, untuk menunjukkan keterkaitan akan permasalahan suatu usaha nyata telah dibuat dalam memilih masalah penting. Melanjutkan ke chapter 2 yang berkenaan dengan akuntansi dalam kondisi ideal. Di sini organisasi bab 2.
Kondisi ideal itu bisa kita lihat sebelah kiri dan kondisi non-ideal itu sebelah kanan. Akuntansi berbasis nilai, kemudian PV di bawah kepastian relevansi dan keandalan sempurna. PV di bawah ketidakpastian relevansi dan keandalan sempurna. AKI pengakuan cadangan relevansi tinggi, reliabilitas rendah. Itu akan tertuju semuanya kepada angka biaya historis, relevansi, dan keandalan medium. Kemudian overview ataupun gambaran. Yang pertama, informasi relevan. Yang kedua, informasi reliable. Selanjutnya model VV, kondisi ideal, nilai wajar. Jika kondisi tidak ideal, dividen irrelevansi, laporan keuangan reliable, dan yang terakhir itu laporan keuangan relevan. Kemudian kita akan beralih pada lingkungan akuntansi. Lingkungan akuntansi dan pelaporan keuangan sangat kompleks karena produk akuntansi adalah informasi komoditas yang berpengaruh dan penting. Kompleksitas tersebut dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, tidak semua orang memiliki reaksi yang sama terhadap informasi. Ada investor yang bereaksi positif terhadap informasi karena informasi dianggap membantu dalam memprediksi kinerja perusahaan. Ada juga investor yang bereaksi kurang positif terhadap informasi karena informasi tidak bisa diandalkan atau karena informasi tersebut bersifat historis. Kemudian yang kedua, informasi keuangan tidak hanya mempengaruhi keputusan individual, melainkan juga mempengaruhi operasi pasar seperti pasar sekuritas dan pasar tenaga kerja. Operasi pasar yang tepat perlu untuk efisiensi ekonomi. Dan selanjutnya yaitu peran riset akuntansi. Di sini ada dua peran teori akuntansi, yaitu mendeskripsikan deskripsi akuntansi agar bisa dipahami dan memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pasar. Peranan riset ini dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, riset akuntansi meningkatkan praktik akuntansi. Misalnya, peningkatan bisnis closure dalam 25 tahun terakhir tidak datang begitu saja, melainkan karena hasil riset tentang pengambilan keputusan investor dan teori pasar modal. Hasil riset ini membantu akuntan untuk menentukan informasi apa yang harus disediakan bagi investor. Kemudian, yang kedua, riset akuntansi untuk memperbaiki pemahaman kita tentang lingkungan akuntansi. Misalnya, hasil riset tentang agensi teori dapat meningkatkan pemahaman tentang kepentingan manajer terhadap laporan keuangan dan peran compensation plan dalam memotivasi manajemen. Hasil riset membuat kita memahami mengapa ada manajer berkeinginan memanipulasi laporan. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sa'dia. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya Sri Mulyani, yaitu asimetri informasi, yang dimana di sini apa yang dimaksud dengan asimetri informasi. Dan asimetri informasi ada dua jenis asimetri informasi, yaitu moral hazard dan adversarial selection. Nah, selanjutnya masalah fundamental akuntansi. Nah, di sini apa masalah fundamental teori akuntansi keuangan? Yang kedua, masalah fundamental teori akuntansi keuangan adalah bagaimana melakukan rekonsiliasi perbedaan relevan dan reliabilitas informasi akuntansi. Selanjutnya, mengapa masalah fundamental akuntansi terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena masalah
Dengan historical cost, laba akan cenderung lebih besar karena biaya zaman dulu dibanding dengan pendapatan sekarang. Tetapi kalau diganti dengan reflammation cost, maka hal ini di luar kendali manajemen dan reliabilitas laporan keuangan dipertanyakan. Nah, selanjutnya di sini kondisi ideal dengan kepastian. Moral ini secara luas digunakan dalam ilmu ekonomi dan keuangan dibandingkan keuangan dan berdampak pada akuntansi selama bertahun-tahun. Nah, selanjutnya kepastian. Arus kas mendatang perusahaan dan tingkat bunga dalam perekonomian diketahui publik dengan pasti. Selanjutnya, kondisi kepastian disebut kondisi ideal, sangat mungkin menyusun laporan keuangan relevan yang juga reliable. Selanjutnya, nilai perusahaan, di mana nilai aset finansial ditambah nilai aset kapital dikurang kewajiban. Selanjutnya, laba bersih, di mana arus kas tambah atau kurang perubahan nilai aset finansial dan kapital. Nah, di bawah kondisi ideal, neraca mengandung semua informasi relevan dan laporan laba rugi tidak. Selanjutnya, jika kondisi ideal tidak didapatkan, laporan rugi laba mengonsumsi lebih banyak peran penting. Nah, di sini kondisi ideal dengan ketidakpastian. Nah, dapat dilihat kondisi ideal di bawah ketidakpastian, terus logika modal PV di bawah ketidakpastian digunakan SPT ketidakpastian. Selanjutnya perbedaan utama antara kepastian dan ketidakpastian. Nah, dan yang terakhir laporan keuangan berbasis PV sama dengan relevan dan reliable. Nah, baik, cukup sekian dari presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih.